lah kok anak buahnya malah kayak gitu ini piye. Dan pasti kepala negara akan membiarkan saja. Iya pasti. Karena dia punya orang-orang dekat, bahkan anaknya sendiri mau maju pilkada. Nek enggak didukung ASN, opo iso menang. Waduh, baru saja kemarin ngompol ngupas tentang ugal-ugalannya BUMN minta suntikan modal. Besarannya triliunan itu. Lah kok sekarang disusul Pak Luhut bilang pembelian BBM subsidi akan dibatasi mulai tanggal 17 Agustus. Oh, lungone rasa ada kalau dibatasi gini. Nah, teknisnya gimana? Kabarnya sih teknisnya masih mau digodok. Ini menandakan apa? Lagi-lagi rakyat yang mesti nanggung dari runyamnya tata kelola keuangan instansi-instansi negara sing ora cetha ini. Termasuk BUMN ini. Ya kita tunggu saja lah bagaimana perkembangannya. Sekarang ngompol belum mau bicara. Om Bengawan masih nggak mau bicara dulu. Tapi nanti awas ini. Kalau rakyat direpotkan, dibuat nggak nyaman, ya saya ngomongnya paling depan untuk kritik pemerintah. Iya toh, terutama bagi BUMN yang nggak cetha ini. Lah ngompol ini nggak mau bicara. Nah sekarang ini bicaranya tentang dukung-mendukung saja. Masalah BUMN bensek biar jalan dulu. Ini terutama di pilkada. Mau ngomong masalah pilkada ini. Nah kemarin, ini masalah pilkada loh Bung. Kemarin Pak Tito Karnavian itu bikin penegasan. Yang Om Bengawan prediksikan ini, kira-kira nih bakal timbul polemik. Ini bakal timbul masalah. Bisa timbul perdebatan. Ingat loh, siapa Pak Tito Karnavian ini? Bener loh, ini Menteri Dalam Negeri ini. Wis suwe ra tau jedul. Tak kira dolali. Jadi dia bilang katanya seorang ASN boleh hadiri kampanye. Ini piye toh Pak? Ini tenanan apa ora ini ASN boleh hadiri kampanye ini? Alasannya yang disampaikan Mendagri ini supaya memiliki referensi memilih. Lah piye ini ini Bengawan bingung ini saya nih. Hanya ada catatannya. Katanya Pak Tito ini boleh hadir asal pasif. Lah terus ngopo hadir kalau pasif itu? Ngerungok retok karo jajan bakso pentol gitu maksudnya. Maksudnya pasif itu gimana ini? Nggak boleh ikut yel-yel atau nggak boleh mengelola kampanye. Kenapa ASN diperbolehkan hadir? Ini ada apa ini? Kok nabrak undang-undang lagi, nabrak aturan yang sudah tertulis dengan jelas bahwa ASN itu harus netral. Karena ASN punya hak pilih, meskipun punya hak pilih, tapi harus netral. Nah, tapi kata Pak Tito itu karena punya hak pilih, maka dia punya referensi, punya bahan, punya alasan memilih kepala daerah mana yang sesuai dengan dirinya, maka diperbolehkan ikut kampanye. Loh ya ora iso begitu toh Pak. Ini nih yang kayak gini loh. Masalah baru yang bakal menimbulkan konflik di lapangan, perdebatan yang seru itu nanti. Pemerintah gawe aturan kok saenake udele dhewe begitu. Semaunya sendiri nih, sesuai kepentingannya, sesuai kebutuhannya. Lah bukankah selama ini oleh penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu ada larangan ASN hadir dalam kampanye dalam bentuk apapun toh? Lah kok sekarang malah diperbolehkan, ini kan ambivalen namanya ini. Apakah istana menghendaki orang-orang mereka menang di pilkada dengan cara seperti ini sehingga ASN dikerahkan dalam dukung-mendukung? Ya karena ASN kan nurut Pak Tito. Ayolah Pak Tito, jangan menggampangkan masalah, mensimplifikasi konflik horizontal itu namanya, membuat rumit penyelenggara maupun pengawas pemilu. KPU so mumet no, wes ketuanya dipecat karena asusila, malah ditambahi aneh-aneh aja ini. Lah pas pada pemilu dan pilpres saja, baik ASN, TNI, Polri, pegawai kejaksaan, BUMN, pokoknya yang semua dibayar negara
ngacungkan jari ngene wae lho. Apa ngene. Itu aja nggak boleh kok. Kan ada larangan itu. Meskipun hanya berupa foto dan ambil gambar, tidak selalu di saat kampanye capres atau partai, tidak boleh. Lalu juga yang jelas-jelas ada larangan dukungan. Nggak kehitung loh itu. Lah, kejadian ASN mendukung pasangan Prabowo Gibran kemarin. Gimana mereka yang buat video? Atau pernyataan dukungan kemarin? Apa kena sanksi? Ya akhirnya enggak lah. Nah ini aturan apa ini? Aturan basbus toh ini caranya ini. Lah banyak yang lolos dan tidak kena sanksi dari pejabat di atasnya. Ya gimana mau kasih sanksi? Wong dukungnya ke anaknya Pak Presiden. Bisa-bisa yang ngasih sanksi kena sanksi sendiri malahan. Wah, kayak senjata makan tuan. Apakah yang beginian ini mau diulangi lagi dengan memperbolehkan ASN hadir kampanye? Misalnya ada kandidat nih, dia berusaha dapat dukungan dari ASN, lalu minta petinggi ASN di daerah, entah sekda atau kepala dinas, agar mengerahkan anak buahnya. Apa para ASN ini berani menolak? Saya merintah kepala dinasnya loh. Atau sekdanya loh. Oh, menolak ya repot. Ciloko. Lah genah dowo urusannya nanti. Ruwet nanti di kantor kalau nolak. Lah nasibnya bakal di ujung tanduk. Si kepala dinas atau ke sekda. Kenapa mau? Kan ada negosiasi itu. Tawar-menawar nyang-nyangan loh. Bukan nyang-nyangan tapi nyang-nyangan. Ini sama juga yang disampaikan Mendagri. Yang memperdagangkan pegawai negeri. Kan enggak boleh ini. Ini yang begawan mumet kalau mikir pejabat-pejabat gini ini. Nah ini sekarang zamannya kan sudah maju tuh. Masyarakat tuh pengen tahu visi misi calon kepala daerah. Nggak harus hadir di kampanye. Ada banyak cara mengetahui visi misi seorang kandidat. Ini sudah zamannya IT loh. ASN kan bisa saja lewat media sosial dan sebagainya. Ora satu kok kampanye untuk melanggar undang-undang atau aturan kan. Misalnya dengan mengakses di website kandidat kan bisa. Masing-masing kan punya websitenya. Bisa dengan menyimak debat kepala daerah. Bisa dengan nanya tim sukses di sekitar tempat tinggalnya. Bisa cari tahu di medsos, kan banyak itu. Bisa melalui nomor kontak yang disebarkan untuk kepentingan para kandidat. Dan serta cara-cara yang banyak. Negara ini saya kira maju. Tito piye? Lah kenapa pilihannya datang di kampanye kandidat? Aneh tuh ini. Tidak usah berdalih ASN punya hak pilih, Pak. Mereka jadi boleh menghadiri kampanye. Itu akan berpotensi pada penggalangan dukungan ASN. Dan itu berbahaya. Tidakkah kita tahu? Seorang kepala daerah yang baru terpilih seringkali mengangkat orang yang mendukungnya. Balas budi. Menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Mulai jadi lurah, gitu, jadi kepala bagian, jadi kepala dinas, ditempatkan di dekat tempat tinggalnya, dan masih banyak cara lain untuk membalas budi karena dukungannya ini. Bagaimana prosedur seorang ASN hadir di kampanye? Tapi katanya harus pasif. Ya, caranya piye? Apa dia harus mendaftar dulu atau memberitahukan dulu pada pengawas pemilu pada saat kampanye itu? Apa harus dikawal? Bagaimana menentukan dia benar-benar pasif? Atau ini bakal menguntungkan incumbent sebab bisa mengerahkan anak buahnya? ASN anak buahnya kepala daerah itu. Yang tidak hadir akan diancam dipindah tugaskan. Atau ditempatkan di dinas yang tidak sesuai kemampuannya. Kan ciloko tuh. Atau malah ditaruh di kantor yang jauh dari rumahnya. Sehingga telat-telat terus kalau ke kantor. Wah ini dan parah ini. Lah pengawas pilkada mesti nungguin para ASN untuk dipantau terus gitu. Ikut yel-yel atau tidak. Misalnya seorang ASN berangkat dan pulangnya ke lokasi kampanye. Oh ya kabeh kesel. Nah ini kebetulan bersamaan dengan rombongan pendukung. Nah itu kategori pendukung aktif atau tidak kalau bersama-sama dengan pendukung masyarakat biasa. Atau memakai kaos pendukung, itu statusnya bagaimana? Nah misalnya jumlah ASN yang hadir lebih banyak dari pengawas pemilu, gimana mengawasinya? Nah misalkan diadukan, pasti harus ada buktinya. Rekaman saat dia ikut yel-yel. Pokoknya ruwet repot lah. Jelimet lagi. Lah prakteknya si pengawas pemilu bisa dibuat mainan.
oleh para ASN. Oh, ASN itu lebih pintar, lebih cerdas daripada pengawas pemilu. Nah, saat pengawas pemilu lengah, wah, orang mengawasi, dia ikut sorak-sorak, hidup incumbent gitu loh. Hidup Pak itu, Pak A, Pak B. Begitu pengawas ngeluarin HP mau merekam, mereka berhenti. Nah, buktinya kan nggak ada. Pripun yang ngerti Pak Tito? Pak Mendagri. Repot kan itu. Bagaimana jika polanya begitu, para ASN? Kan yang nyalain mode kan rekaman itu. Yang nyalain mode kan rekaman. Itu butuh waktu loh, barang 5 sampai 7 detik kalau mau nyalain, mau ngerekam. Sedangkan orang mau yel-yel atau berhenti, sak nyedek, mandek. Nggak ada bukti. Bisa tiap saat bisa. Kenapa sih Pak? Hobi banget buat keributan di tengah-tengah masyarakat. Memberi aturan yang bisa membuat masyarakat saling berdebat ini. Ini justru makin berkembangnya demokrasi. Kampanye akbar model dangdutan ini banyak mengerahkan massa, terbentuk orasi, makin dikurangi harusnya. Contoh tuh kampanye di Pilpres ala Profesor Mahfud atau Pak Anies. Mereka punya cara berkampanye yang visioner sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang IT-nya sudah maju. Ada yang namanya tabrak profesor sama desak Anies. Di kampanye tabrak profesor serta desak Anies, modelnya langsung tanya jawab dengan kandidat. Disiarkan langsung ke medsos, itu lebih elegan. Sehingga rakyat tahu apa yang dipikirkan calon pemimpinnya. Lah kampanye akbar itu kan pandangan visi misinya, mau sanyuk trok itu loh. Waktu banyak terbuang buat jogetan, dangdutan, bagi door prize, ada sulap, ada atraksi lain. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan itu. Hanya Om Begawan menilai. Kampanye model begituan mesti kita geser, kita kurangi dan diganti dengan kampanye yang lebih mencerdaskan bangsa, mencerdaskan masyarakat. Ini aku duwe usul nih, punya usul nih, konkret ini. Misalnya nih host-host politik kayak Om Begawan gini, kayak Mas Alip, Bang Denny Siregar atau Mas Jopre. Ya diminta lagi sih kampanye. Ngono kuwi lebih mendidik, memberi perspektif berbeda. Ayo, siapa ini calon kepala daerah yang pengen tak promosikan lewat ngompol. Asal punya komitmen dan dedikasi yang bisa dipertanggungjawabkan loh. Om Begawan siap. Nah ini kembali Pak Mendagri ini. Bu, sudahlah Pak. ASN atau para pegawai yang digaji pemerintah biar bekerja di wilayah mereka masing-masing. Tidak perlu ditarik-tarik dalam kepentingan politik. Bagaimana ASN mau profesional bila selalu disertakan dalam kepentingan politik? Dulu pas sebelum jadi presiden, Pak Jokowi sering banget bicara profesionalis ASN. Lah kok anak buahnya malah kayak gitu ini. Dan pasti kepala negara akan membiarkan saja. Iya pasti. Karena dia punya orang-orang dekat, bahkan anaknya sendiri mau maju pilkada. Nek enggak didukung ASN, opo iso menang. Ini menurut pandangan Om Begawan loh, hitung-hitungan politik Om Begawan. Bukankah di Pilpres supaya Gibras dapat dukungan, digelontorin itu bansos-bansos sehingga pemilihnya banyak sekali. Apakah pas pilkada November nanti bansos sudah berhenti? Bisa iya, bisa tidak. Kalau APBN habis, bansosnya berhenti sehingga pengerahan ASN ini mungkin jadi rancangan rencana cadangan untuk menggantikan bansos-bansos tadi, untuk memperoleh dukungan. Nah bagi orang-orang istana atau Kaisang, waduh, ya ini benar-benar lupa daratan nih Pak Jokowi ini. Entah gimana cara mengingatkan dia itu agar negara nggak diosak-asik, diacak-acak semua sendiri. Miris ini, menyedihkan. Mau nangis ini kalau mikir negara kita ini. Itulah apa yang saya sampaikan, semoga bisa jadi pemahaman bagi masyarakat. Semoga semuanya paham ya tentang politik corat marit di Indonesia ini. Salam Begawan, salam ngobrol. Dadah.